Loh, Pak Denny Kristen apa bukan? Pak Herman juga Kristen tuh. Kata Allah. Iya, keluarin kata Allah, bikin runyam. Nah, coba Nita. Apa? Allah, kalau menurut aku Allah itu kan nama jenis dalam tanda petik makhluk atau being ya, yang menciptakan langit dan bumi. Kalau menurut aku makhluk itu beda dengan gini. Kamu itu menggunakan juga di bumi juga menyebutnya. Nita, kamu menggunakan kata makhluk ya, di mana diksi itu pun serapan dari Arabik. Yang pertama, bedakan antara khalik dengan makhluk. Khalik itu pencipta. Ya, hasil karyanya disebut apa? Makhluk. Kamu nyebut Allah itu makhluk. Loh, aku bilang kan being dalam tanda petik itu artinya. Kamu bilang tadi Allah itu makhluk loh. Kamu bilang Allah itu makhluk loh. Bedakan antara khalik dengan makhluk. Kamu ngerti gak? Dalam tanda petikmu, analogimu nggak sesuai. Kamu jangan menista nama Tuhan kami dong. Loh, kamu aja yang sedikit-sedikit tersinggung. Ya jelas, kami mencintai Allah dan Rasul dibanding kami mencintai apapun. Ya enak aja kamu. Allah aja nggak apa-apa untuk membedakan. Bahasa Indonesia dari dulu kan Allah, dari sejak aku SD sekolah juga Allah dibilang. Siapa yang ngajarin Allah itu dari bahasa mana memang? Aja. Kasih Bang Moto, Allah itu artinya sumpah serapah bahasa Ibrani Bang Moto. Kasih Bang. Enggak ada hanya itu Allah itu. Jadi itu gimana itu? Nita, kamu belajar dapat kata Allah itu dari mana? Orang Kristen Arab tuh dari abad pertama itu pakai kata Kristen Arab menista Yesus kok. Kristen Arab menista Yesus loh. Tampilkan tadi, Pak Moto tampilkan tadi. Bagaimana Kristen Arab menista Yesus? Iya. Adalah sebutan yang umum dalam bahasa Arab. Sendiri dulu. Langit dan bumi. Kata Allah itu bukan ciptaan dari baca dulu Islam. Nih, mana nih? Bentar saya ambil kacamata. Nah ini dengar dulu Mbak Nita. Ini Kristen Arab menista Yesus. Nih. Tadi dibilang Kristen Arab itu dari abad pertama itu sudah pakai kata Allah ya. Nah ini kita bantah yang di situ dulu. Nanti kita bantai di situ dulu. Sebentar saya open cam. Maklum nih, handphone merek Oten nih. Jadi gini, ini dari Arabic Bible. Ya, Arabic Bible. Ini sumbernya.com. Di sini dikatakan apa? The Mount Sinai Arabic Codex 151 is indeed a most exciting discovery. It appears to be the oldest Arabic translation of the Bible in existence, which was done in 67 AD. Abad ke-8 toh. Ini abad ke-9 ini. Abad ke-9 baru ada kata. tahun 867 AD itu after die. Atau Prasasti Kristen Arab tahun 512. Mana? Nah, ini yang pertama. Ini sabar dulu Nita, sabar ya. Ini tuh ini apa nih? The oldest Arabic translation. Yang paling tua di tahun 9 Masehi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi mengenai kata Allah. Ini Sentakla itu ini tuh mengenai websitenya orang Timur Tengah itu. Ini dari Libanon ya masalah. Libanon ini menjelaskan mengenai syarah kalimah. Nanti ini websitenya orang Kristen nih. Ini menjelaskan mengenai kata Allah. Nah ini syarah kalimah, penjelasan suatu kalimat. Yang jelaskan apa? Allah, ya kan? Nah ini Allah itu dikatakan apa? Dikatakan hada ismu al-ilah khalaqal jami'al kainat wal hukum al-azami li jami'il wal awalum al-awalum. Nah dikatakan apa? Hada ismu, Allah itu hada, ini adalah ismu, nama al-ilah, sesembahan atau sang pencipta, khalaqal jami'ah, yang menciptakan segala sesuatunya. Ya kalau kamu nggak percaya, kita blok aja, kita translate aja. Nah ini Allah ini adalah nama Tuhan pencipta semua makhluk. Jadi Allah bukan makhluk, Nita. Dengerin itu. Ayo silakan bantah Nita. Mic-nya kenapa dimatiin ya? Aku bilang kan dalam tanda petik. Ya aku juga tahu memang bukan makhluk karena
bukan makhluk lalu sebutannya apa? Being juga serba salah karena memang dia adalah yang tertinggi gitu loh. Nah, itu satu. Dan gini ya, menurut aku kenapa kalian ngotot? Karena sebenarnya mungkin nama Allah dalam agama kalian itu ada namanya nggak? Kalau kayak dalam Kristen itu kan dia berkali-kali menyebut namanya Yahweh, dan ada juga gelar-gelarnya, itu banyak sekali. Nah, kalian itu sepertinya nggak ada, jadinya kalian bingung. Lalu kata Allah yang sebenarnya adalah kata generik, kalian sematkan khusus untuk kalian aja yang mau pakai sendiri. Itu kan lucu. Terus aku mau bilang Nita, ya. Ibu Nita, izin dulu, Bu Nita, dengerin. Yesus itu makhluk atau bukan? Aku nggak mau gini loh. Capek. Nggak saya tanya dulu baik-baik loh. Yesus ini, anaknya Maria ini makhluk atau bukan? Pokoknya tadi ada katanya di inskripsi tahun 500 berapa gitu. Saya orang-orang di LA Nita kembali punya punya hikmat bijaksana. Dan Nita, jadi bukan porsi aku untuk ngomong boleh atau nggak boleh gitu loh. Tapi dulu Bunda Maria pernah melahirkan anak namanya Yesus. Yesus ini makhluk atau bukan? Yesus itu Tuhan. Makhluk atau bukan? Yesus itu Allah. Yesus itu Allah. Makhluk atau bukan tuh Yesus? Waktu dia menjadi manusia ya dia adalah manusia. Yesus yang manusia ini makhluk atau bukan? Selama 33 tahun. Iya, berada di bumi ya dia Allah yang menjadi manusia. Makhluk atau bukan manusia Yesus itu? Makhluk atau bukan? Ya kamu ambil kesimpulan dong. Tadi aku udah bilang selama 33 tahun. Saya lagi nanya loh. Yesus yang manusia ini pernah ada di muka bumi, makhluk atau bukan? Macet. Malu dia jawab. Macet. Bukan, malu. Karena kok begitu aja ditanya terus, aku udah jawab. Malu dia, malu dia. Karena kalau sempat dia itu jawab makhluk, berarti dia sedang menuhankan makhluk, kan gitu. Malu dia jawab. Enggak, aku bilang Yesus itu selama 33 tahun dia menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Makhluk bukan, itu pertanyaannya. Susah amat menjawab. Aku percaya Yesus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya juga. Aku nggak malu, aku bilang Yesus memang manusia sepenuhnya, tapi dia juga Allah sepenuhnya. Nita, tadi kamu bilang tuh sebelumnya itu orang-orang Arab itu ada di inskripsi apa yang kamu bilang tahun 500 berapa itu, dan sudah menggunakan kata Allah. Inskripsi apa? Prasasti Kristen Arab. Ya, prasasti Kristen Arab yang mana? Ada tuh prasasti di Suriah. Iya, apa namanya? Apa namanya? Gua nggak tahu. Karena kita beli ya Bang Moto ya. Nah, kan nggak tahu. Ini loh, kalian kasih bukti ini loh logikanya ya. Masa 600 tahun setelah Kristen mula-mula itu sudah pakai kata Allah, kalian klaim itu kata milik kalian sendiri, itu kan lucu. Nita, yang dimaksud ini kan The Inscription of Saint Sergius Basilica in Zabat tahun 512 AD. Zabat. Saya kutip dari crc.internet.org. Apa itu CRC? The Catholic Counter Reformation. Ini kan yang kamu maksud? Iya. Mungkin. Nah, di sini mana kata Allahnya? Ilah itu. Yang ada ilah itu. Nih, contoh bentuk Allah tuh tulisannya kayak gini nih. Nih ya, diinget-inget nih. Nih Allah tuh bentuk tulisannya seperti ini. Nih Allah nih, bentuk tulisannya seperti ini. Nah, di Zabat, ini mana Allahnya? Nih, mana Allahnya tuh? Dari ujung ke ujung nih, saya pelan-pelan. Tuh, mana Allahnya tuh? Ada kata Allahnya. Iya, di mana? Di mana? Di mana? Enggak, tapi kok keterangan kamu beda ya. Aku dengan aku Google. Ini di Google itu apa kamu lebih pintar dari Google? Hah? Ini data, kamu tunjukin data aja. Ini saya bukan dari saya, ini dari siapa nih? Dari The Catholic Counter Reformation, The Birth of Arabic Writing.
Sumbernya bukan dari Islam. Bukan. Dari kandang kalian. Mana? Allahnya mana? 5, 4, 3, 2, 1, pingsan. Al-ilah. Ambil dari situs Christian Apologetics dengan nama Allah Sergius Putra Ahmad. Lalu nama-nama orang ini udah ada kata Allahnya itu. Nih. Bismillah. Ini Enggak dari kata apa-apa Sergius in the name of Allah gitu ya. Sergius nih ya. With the help of God, Sergius, son of Ahmad Manaf and Hanai. Jauh sebelum ini ya nama Sergius. Ji, jangan tantrum. Tantrum, Bu. With the help of God. Iya kan? Sergius tadi tuh apa kata Sergius tuh, coba. Nah, ini apa kata Sergius? Ini Al-Ilah ini. Mana Allahnya? Itu Sergius tuh. Ini Sergius juga kan? Mulai dengan Sergius juga. Bis-M Allah. Bis-M Allah mana? Bis apa? Bis Damri. Mana? Udahlah. Kok udahlah? Gini. Kok gini? Apa? Banyak, ini apa ini? Banyak pembohong, banyak penipu. Oh, ini pembohong nih, penipu ini. Ini penipu. The Catholic Counter Reformation ini penipu. Ini kamu ngomong sama yang sama siapa? sejalan aja sama Yesus. Sama siapa? Kok sama? Ini Katolik mana ada sejalan di Tuhannya jejer 3? Mana? Ini Katolik ini, sumbernya dari Katolik. Apa yang sejalan? Gini ya. Jangan gagap. Apa itu? Buat aku itu yang kamu ngomong itu sampah, karena kalau aku. Oh, ini sampah ini berarti. Jangan. Ya, ini Katolik sampah ini. Apa yang kamu ngomong? Loh, ini sampah berarti ya? Iyalah. Oh, ini Katolik sampah. Ya. Data Katolik sampah. Katolik itu bukan selalu berarti gereja Katolik ya, aku nggak tahu itu Katolik. Iya, ini the Catholic Counter Reformation ini berarti ORG nih. Websitenya bukan Blogspot. Tapi Katolik juga banyak hal-hal yang apa itu sejarah dia putar balik kok. Itu urusanmu, ini data dari kandang kalian. Enggak. Mana Allahnya? Saya mau Katolik dengan Kristen beda jauh. Di mana Allahnya? Di mana Allahnya itu di mana? Di mana Allahnya itu di mana? Nggak tahu lah, ini mesti dipelajari, dan yang udah jelas aku nggak percaya omongan kamu. Itu aja. Loh, saya hanya mengutip ini kok, The Catholic Counter Reformation. Iya, tapi aku nggak percaya kamu. Siapa kamu? Ya apalagi cuma modal congor doang, nggak nunjukin data. Mau modal apa kau debat di sini? Cuma modal congor. Datamu mana? Tunjukin dong. Datamu mana? Tunjukin datamu mana? Datamu. Jadi dia mau debat itu modal data, jangan modal congor doang kau. Mana datamu? Hah? Datamu mana? Tunjukin dong. Adu data kita. Masa data dilawan asumsi? Ayolah. Data jelas dari Katolik. Kau cuma modal congor doang. Mulut atas bawah ikut ngomong bareng. Tadi aku bilang ya, kalau dari Katolik Roma itu nggak semua datanya itu. Ya udah, kalau kau nggak percaya, kalau kau nggak percaya, data apa yang bisa kau tunjukin? Terbalik fakta. Data apa yang bisa kau tunjukin? Mengenai kau bawa data reformasi, mengenai Martin Luther aja diputar balik sama mereka. Data apa yang bisa kau tunjukin? Silakan datamu tunjukin. Sama Pak Tok komentari itu sana. Ya udah, kau nggak ada data, nggak usah coba-coba debat kau di sini, nggak ada ilmu pun. Bukan nggak ada data yang aku punya berbeda dengan yang. Lah iya, tunjukin kalau mau berbeda, tunjukin. Susah amat sih. Kalau berbeda tunjukin, jangan aku punya data. Apa debat kayak gitu? Tunjukin datamu. Ya aku punya hak dong untuk percaya. Sumber yang lebih cuma modal gabru doang. Aduh. Gabru doang dari tadi. Sekarang tanya, Allah itu namanya siapa? Allah dalam Islam namanya siapa? Aku ingin tahu. Nanya. Udah, nggak usah nama-nama. Saya tahu gini. Izin Pak Desugi.
saya tahu sumber yang dia pakai itu sebenarnya yang mana, saya tahu. Jadi, aduh, cara saya expand gimana ya? Nah ini, oh kurang gede, gimana caranya sih? Jadi gini, ini pun yang diambil ini sumber yang diambil nih. Bisa gedein yang gede nggak tadi kayak tadi tuh? Gimana caranya ya? Coba gedein Bang Arif. Nah, kan ini kan dia dari sumbernya sini nih, Christian apologetic.home.blog gitu ya, blogspot nih pakainya nih. Dari sumbernya kan, ya kan? Dikatakan apa? Zabet inscription, prasasti Zabet atau Zabat. Nah, di sini kalimat bahasa Arab dalam inskripsi tersebut dimulai dengan ucapan apa nih? Bismillah tuh, mana? Bismillah, al-ilah. Tuh al-ilah tuh, mana Allahnya? Tuh, bism al-ilah. Dalam bahasa dan gagap. Ayo, pelan-pelan. Aku nggak tahu itu bahasa Arab ya. Itu bahasa Arab ya. Tapi keterangannya bilang Allah tulisannya. Mana nih kalimat bahasa Arab? Nih kalimat bahasa Arab dalam inskripsi tersebut dimulai dengan ucapan Bismi al-ilah. Itu Allah, Allah. Ya ini apa ini? Mana al ini plus ilah ini? Itu Allah. Kamu nggak bisa. Mana Allahnya? I-nya I besar itu al-ilah. I besar itu I-nya, I besar. Itu aku jelas bacanya itu Allah. Dibaca L toh gimana bisa baca enggak lu? Nah, ini nih. Bacanya itu Allah. Bismillah. Itu kan artinya dalam nama Allah gitu kan. Lu gimana ini nih? Allah sejak kapan jadi kayak begini nih? Itu habis mem itu ada alif itu. Tuh. Ada alif lam ini. Ada alif, ada lam, ada ha. Gimana ini? Aduh. Ini dari yang diambil nih Christian apologetic. Makanya jangan goblok lah. Dari blogspot lagi sumbernya. Bikin malu aja. Malu lah. Semua orang Islam tahu itu bismillah itu. Gara-gara kau sesat, membaca pun nggak bisa. Nih. Itu yang tanda kurung itu bis. Itu Tuhan, bisa berarti Tuhan atau dewa. Itu kata secara umum, bukan nama khusus. Udahlah, ya ilah itu dengan nama Tuhan dalam arti ilah itu dalam Arabik itu isim nakirah. Tapi dalam konteks prasasti Sabat itu menunjuk kepada Tuhan dalam iman Kristen. Allah bukan. Nah, itu yang kamu sembunyiin keterangannya. Aku aja yang orang bodoh aja. Apa sih kok disembunyiin apa? Dari tadi saya pulang open cam kok nggak ada yang disembunyiin kok. Kenapa? Jangan tantrum gitu. Sange lu. Coba gue yang nanya dulu. Nomor 2. Lepaskan sini sih. Lepaskan coba ini ahlinya Mas. Nita, Tuhan kamu sebenarnya siapa sih? Udah, aku males ngomong sama kalian. Males kan sama gue. Aku males ngomong sama kalian. Tipu-tipunya gak laku, jadinya dia putus asa. Kenapa Pak Arif? Sama gue takut dia. Jawab aja kan Nita, ganti tema. Gak, aku males. Ini udah ganti topik ini. Enggak. Aku kalau habis dari Komal Pak Arif suka darah tinggi, nggak bisa tidur. Ya, sia nama. Karena mau nipu gak lolos dia. Bikin naik darah. Ya udah ya. Tipuannya gak laku di sini. Kabur dia. Lagi dapat dia. Iya, tipuannya gak jalan. Ngamuk dia. Coba ganti pemain. Toko komentari nih. Wah, toko komentari ini orangnya cakep ini. Ahli bahasa dia Bang Moto ini toko komentari. Oh iya, Tomen. Semua bahasa dia kuasai. Termasuk bahasa roh. Iya, selamat malam. Tuh kan. Ya, selamat malam. Nyantai Pak Tomen, nyantai kalau Pak Tomen. Menurut kamu bro, tadi topiknya bro itu, menurut kamu Allah itu nama atau gelar? Gelar. Gelar. Wah, suami istri juga sama Ibu Nita ini. Gelar juga dia. Iya.
Jadi begini, oke, saya narasi ya. Narasi apa terasi? Orang Kristen LAI khususnya menggunakan kata Allah dalam Alkitab sebenarnya kurang tepat. Loh, saya katakan begitu Bang, kurang tepat. Karena alasannya, ini menurut saya ya, saya kan belum pernah berbicara dengan LAI. Menurut saya alasannya LAI menggunakan kata Allah itu karena kata Allah berasal dari kata al-ilah. Buset dah. Ini menurut saya ya, saya belum pernah berbicara dengan LAI. Tetapi, tunggu Bang. Tetapi, kalaupun itu benar, ini sekali lagi saya bilang, kalau itu benar, tetap tidak tepat Bang. Al-ilah, itu bahasa Arab, karena ada kata al di depannya. Harusnya yang benar, sang ilahi. Kata al itu menjadi sang ilahi. Jadi misalnya di dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah, itu kan nggak tepat. Pada itu bahasa Indonesia. Mulanya bahasa Indonesia, Allah bahasa Arab, karena ada kata al. Seharusnya pada mulanya sang ilahi menciptakan langit dan bumi. Itu terjemahan yang tepat. Kalau Yohanes 1, bagusnya yang mana? Yohanes 1 coba. Sama Bang, sang ilahi Bang. Bentar Bang Mentari bentar. Dalam kitab Kejadian 1 itu pakai kata Elohim. Oke. Beresit bara Elohim. Elohim itu kan jamak. Seharusnya pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi di situ. Itu Elohim. Itu baru tepat. Kalau mau tepat-tepatan itu yang paling tepat. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Seharusnya seperti itu. Masa dari jamak jadi tunggal gimana ceritanya? Iya Bang, terlepas dari mau diterjemahkan apa, saya bukan ahli bahasa, tapi saya katakan terjemahan Allah kurang tepat. Ya nggak tepat, Allah itu Bang, tunggal. kalau mau diterjemahkan apa, saya bukan ahli bahasa. Iya, nggak tepat, kurang tepat, Bang. Allah itu tunggal di situ. Iya, itu terlepas dari itu, saya bukan ahli kalau bahasa diganti ya. jamak dia. Iya Bang. Tapi udah bagus dia diakui nggak tepat. Kalau misalnya Ya udah, intinya tepat. Bang, intinya penerjemahan bro, kata Allah itu kalau Yohanes kurang 1, tepat. Saya bilang begitu Bang. Coba Yohanes 1 ganti kata Allah di sana, coba Yohanes 1. Yohanes 1, iya saya nggak Ya masa nggak usah hafal baca sih ya, pada nggak usah buka mulanya. Alkitab, pengen hafal nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan sang ilahi. Dan firman itu adalah sang ilahi. Seharusnya begitu yang benar. Karena Ya, al itu salah bahasa nih. Arab. Harusnya diganti kata sang. Iya. Ya lebih bagus sedikit lah kau daripada ilah. Firman itu apa Bang? Kata-kata ya Bang? Iya, saya belum pernah berbicara dengan LAI. Enggak, saya nanya sama Firman Anda. itu Firman itu artinya pikiran. kata-kata bukan? Pikiran Bang. Oh, berarti Tuhan pikiran. Pada mulanya adalah pikiran bersama sang ilahi. Tuhan. Pikiran adalah Tuhan, gitu Bang. Ilah bang, bukan Tuhan Bang. Tuhan itu kurios. Ya udah. Lord. Ini Pada ilah. mulanya adalah pikiran bersama ilah. Ya. Pikiran adalah ilah gitu. Pikirannya pikiran sang ilahi Bang. Pikiran sang ilahi. Jadi segala sesuatu diciptakan itu adalah pada mulanya kehendak sang ilahi yang berasal dari pikiran. Segala sesuatu yang kita lakukan Bang itu berasal dari pikiran. Ketika kita berkata-kata itu semua berasal dari pikiran. Itu pikiran itu adalah ilahi. Bentar Bang. Pikiran itu adalah ilahi atau ilahi itu pikiran? Atau pikiran sang ilahi adalah ilahi. Hah? Gimana? Pikiran sang ilahi adalah sang ilahi. Pikiran sang ilahi adalah ilahi. Padahal di situ nggak begitu. Firman itu adalah ilahi. Berarti pikiran itu adalah ilahi kan gitu. Pikiran sang ilahi Bang, firman itu. Jangan ditambah-tambah Bang, di situ nggak begitu bunyinya. Pikiran itu adalah ilahi, itu yang benar di situ. Jangan ditambah-tambah. Oh, kan abang nanya firman itu apa? Saya jawab pikiran sang ilahi. Dapat dari mana kan Anda katakan pikiran sang ilahi? Iya kan, terus abang nanya firman itu apa?
Yang tertulis di situ pikiran sang ilahi. Saya ini data, Bang. Bentar. Ini di situ data, tertulisnya Bang. pikiran Saya sang data, ilahi Bang, atau pikiran itu adalah ilahi. Tertulisnya Bang, firman itu di situ ilahi. tertulis firman itu adalah sang ilahi. Firman. Tulisannya Bang, tulisannya Bang. Firman itu apa? Gimana sih? Tulisannya gimana? Bang, kita tulisannya diskusi jangan menang kalah, Bang. Kita diskusi jangan cari menang kalah. Kita berdasarkan yang tertulis saja, berdasarkan yang tertulis di situ. Iya, dia tertulis firman tahu, Bang. itu adalah ilahi. Ang firman gitu, itu adalah sang ilahi. Terus abang nanya firman itu apa? Iya, terus abang nanya kan firman udah itu cukup apa? di sini. Lanjut lanjut. Kalau begitu sang ilahi itu siapa menurut Pak atau komentar ini? Sang ilahi itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi, Bang, yang mengutus Yesus dalam perjanjian lama itu. Siapa namanya sang ilahi itu? Namanya yang terdiri dari 4 huruf, Bang. Siapa? Namanya yang terdiri dari 4 huruf yang tidak boleh disebut sebenarnya menurut tata krama orang Yahudi. Tapi karena ini dalam diskusi saya akan sebut. 4 huruf itu bisa Budi. Namanya He. Oh, YHWH. Oke, saya sebut YHWH. Oh, YHWH. YHWH. Bukan Yesus ya? Sang ilahi bukan Yesus ya? Yesus firman Yotefafe, Bang. Iya, yang menjadi manusia. Iya, artinya Yahweh itu bukan Yesus gitu intinya. Nah, di sinilah kekacauan berpikir. Iya, dia mengutus firman-Nya turun ke dunia, Bang. Oh, berarti Yesus ini utusan. Bang, nanti main kekacauan berpikir aja. Jadi Yesus ini utusan ya? Betul, Bang. Ya, utusan. Berarti Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Oke? Setuju? Tuhan itu Tuhan, Bang. Yesus itu Tuhan. Artinya sama dengan Tuhan. Oh iya, jadi dia berdaulat dalam hidup saya, di mana saya tunduk kepada dia. Artinya ya, Yesus ini bukan pencipta, betul? Dalam keadaannya sebagai manusia, dia manusia seperti kita, Bang. Tapi kan sebelumnya dia adalah sang firman yang bersama-sama dengan sang ilahi. Artinya Yesus ini diciptakan toh? Ada 2 pendapat, Bang. Ada yang bilang Yesus diciptakan kemanusiaannya ya. Ada yang bilang Yesus tidak diciptakan. Saya lebih pilih yang tidak diciptakan. Karena diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada, Bang. Tetapi Yesus dari firman sang ilahi yang kekal menjadi manusia. Tapi tadi tangannya kakinya belum ada. Nanti dalam kandungan terbentuk. Berarti ciptaan. Oh ya kan dia tapi berasal dari, maksudnya bukan dari ketiadaan, Bang. Yesus bukan dari ketiadaan, tapi dari sang firman menjadi manusia. Kalau ciptaan dari ketiadaan, Bang. Sebelum Bapak berbicara, berfirman, Yesus belum ada loh. Benar nggak? Jadi Bapak tadi itu seorang diri. Sang ilahi, Bang. Dengerin dulu ya. Tadinya Bapak itu seorang diri. Sebelum Bapak berbicara, Yesus belum ada loh. Betul apa betul? Oh, sebelum abad pertama iya. Yesus putra Maria belum ada. Pelajari Lukas 1 berapa ya? Lukas 1 26 27. Di situ ya, pada bulan ke-6 kan, Bapak berfirman, itu Yesus belum ada loh itu. Baru Bapak sama Gabriel berdua membawa berita yaitu firman menemui Maria. Yesus belum ada loh itu. Coba lo pelajari itu deh. Lu punya Bible nggak, Bro? Buka Lukas 1 26 sampai 28. Iya, Bang, sebelum Yesus dilahirkan. Jadi Bapak itu seorang diri. Kan sebelum berarti sebelum abad pertama lah. Jadi Yesus Bapak itu putra Maria belum seorang ada diri. karena dengerin dulu, Bapak itu tadinya seorang diri. Terus dia berfirman kepada Gabriel, isi firmannya, isi perintahnya, isi kata-katanya. Gabriel, temui Maria sono di muka bumi. Siap, datanglah dia. Salam wahai Maria. Yesus belum ada loh itu. Siapa gerangan saya, Gabriel? Ada perintah dari Bapak. Ada apa gerangan? Kau nanti akan mengandung loh.
Loh kok bisa saya ini wanita suci? Apa yang terjadi? Mengandung. Setelah mengandung baru ada Yesus. Paham sampai sini? Bahkan sebelum Yesus jadi manusia sudah diciptakan dia. Apapun statusnya Yesus, dia ciptaan. Mana ayatnya? Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Tuh. Jadi praeksistensinya Yesus sebelum jadi manusia, ciptaan dia. Makanya nanti kalau kita lihat di Kolose 1:15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dari kata prototokos di situ, prototipe. Yesus itu adalah prototipenya manusia. Ya, Tuhan itu sudah punya gambaran manusia itu mau diciptakan seperti apa. Menurut Kolose 1:15, Yesus itulah gambarannya. Jadi Tuhan itu menciptakan gambaran terlebih dahulu, yaitu Yesus, praeksistensinya, untuk dijadikan contoh penciptaan manusia menurut Kolose 1 ayat 15. Cek kalau nggak percaya, dalam bahasa Yunani disebut prototokos, prototip atau gambar yang dimiliki Tuhan. Itu Pak Mentari. Nah, nanti bisa Anda lihat di dalam Amsal 8 ayat 22. Ya. Di situ dia. Nih, saya tunjukkan ya, Amsal 8 ayat 22. Saya bukakan. Amsal. Nih, Amsal 8 ayat 22. Ya. Saya balik kamera dulu. Nih, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang dahulu dahulu kala. Ini ada tanda bintang nih. Kita klik kemana dia larinya? Wahyu 3:14. Tuh. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus ciptaan, pereksistensinya sebagai manusia, ciptaan dia. Sebagai manusia ciptaan, sebelum jadi manusia juga ciptaan. Begitu Bang Andi, lanjut. Bro, ditanggapi bro. Santai-santai. Iya, tadi kan saya sudah katakan Bang, sebagai manusia itu orang Kristen juga ada dua pendapat. Yesus itu ciptaan atau tidak diciptakan kalau sebagai manusia. Tapi kalau sebagai sang firman, dia kekal bersama dengan sang ilahi, Bang. Jangan menurut orang Jadi Kristen, Bang. Menurut Bible, Bang. Menurut Bible dia ciptaan atau tidak gitu, Bang. Kalau menurut pendapat orang, setiap kepala punya isi masing-masing. Menurut Bible aja, kembali ke Bible. Bible menunjukkan Yesus ciptaan. Baik sebagai manusia ataupun sebelum manusia. Ayatnya jelas kok. 3 ayat yang saya tunjukkan tadi itu. Wahyu 3:14, Kolose 1:15. Kalau sebelum manusia dia sang firman, Bang. Kalau sebelum manusia dia sang firman, gak diciptakan. Firman itu tidak diciptakan. Wahyu 3:14 itu siapa, Bang? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Coba, itu siapa itu? Permulaan dari ciptaan Tuhan itu siapa? Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu siapa itu? Rasulullah, gelarnya kan Al-Amin. Dia tuh ya, nurnya sudah. Al-Amin. Ya gelarnya Al-Amin ya. Betul. Karena di dalam Islam sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Iya, Nur Muhammad Al-Amin gelarnya. Al-Amin. Itu kalau di Islam. Iya. Nah sekarang di Bible nih. Coba siapa itu?
Wahyu 3:14, Kolose 1:15, Amsal 8 ayat 22. Itu siapa? Di situ ada kata diciptakan. Jadi jangan menurut orang Kristen, jangan. Orang Kristen mah punya asumsi masing-masing. Kembali aja ke Bible, tertulis jelas kok. Yesus disebut prototipe di situ, prototokos. Iya, saya jawab. Ya, silakan bro. Ya, habis Wahyu 3 ayat 14, saya jawab yang Kolose ya. Di Wahyu 3. Oke, di Wahyu 3 ayat 14 kan itu dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Sang Ilahi. Siapa? Jadi permulaan dari segala ciptaan itu ya, adalah siapa? Ya, permulaan Jadi dari misalnya seperti ini. Saya ingin membuat. Tunggu dulu, Pertanyaannya masih dulu. menjawab, Bang. Pertanyaan gini, data Misalnya yang saya Anda bawa, dengerin dulu bro, data yang Anda bawa saya tanya, siapakah itu permulaan dari segala yang diciptakan? Siapakah itu? Ya, silakan. Firman dari Amin. Siapa itu yang diciptakan itu? Siapa? itu Firman pertanyaannya dari Amin itu permulaan dari ciptaan Sang Ilahi, Bang. Ya, siapa itu? Iya, saya mau menjawab, Bang. Nanti ngerti dah. Ya, silakan, Setelah saya silakan. jawab pasti mengerti dah. Ya, baik, Oke. silakan. Terima kasih. Misalnya saya membuat sebuah atau saya membuat kerajinan ya. Misalnya saya membuat meja dan bangku misalnya. Kita anggap itu meja dan bangku itu ciptaan saya. Sebelum saya membuat meja dan bangku, awal mulanya, permulaannya itu adalah kehendak saya. Jadi permulaan dari ciptaan saya, permulaan dari buatan saya itu adalah kehendak saya. Begitu, Bang. Pertanyaannya Itu siapa? firman dari Amin. Ya, siapa itu? Siapa? Permulaan dari segala ciptaan Sang Ilahi. Ya, siapa? Permulaannya Siapa? kehendak Sang Ilahi. Ya, siapakah permulaan Firman dari ciptaan itu Amin. siapa? Apa? Tulisnya kan? Siapa? Siapa bro? Bukan Bang, firman dari Amin ini yang adalah permulaan dari ciptaan Sang Ilahi. Maksudnya baik. kehendak Cukup. saya, permulaan dari semua buatan saya nih, ketika saya membuat meja dan bangku, Siapa permulaan itu? dari semua Oke, udah ciptaan saya firman. ini adalah kehendak saya Siapa itu dulu yang awalnya. siapa itu yang berfirman? Siapa itu yang berfirman? Di sini inilah firman dari Amin. Ya, siapa itu yang berfirman? Pastinya itu abang ini kok cuma Ilahi, Bang. sih. Oke. Anda mengatakan itu kehendak itu di mana? Ini loh Bang, saya bacakan aslinya nih Bang ya. Ini ada kata prototokos nih. Ya, nih. Apa sih prototokos itu? Kolose 1:15. Ya. Hos estin eikon tau aurotau prototokos. Nih, prototipe, prototokos, gambar yang dimiliki Tuhan. Ini, dia bukan apa, bukan Tuhan itu sendiri, bukan. Itu jelas itu tertulis prototokos itu, prototipe. Jadi sebelum Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan sudah punya gambaran. Makanya di situ dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Kolose 1:15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, permulaan dari ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah punya gambaran, makanya di situ disebut prototokos. Gitu loh Bang. Pakai dasar dong kalau apa? Kalau mau ngasih keterangan. Izin nambahin sedikit Pak De. Ya, Bang Moto ini yang ahli bahasa Yunani itu. Enggak, kita malah nggak bawa ke sana. Gimana cara besarin ya? Oke. Nah ini, izin ya, bentar aja Pak De. Ustadz, izin. Jadi kalau kita merujuk, biar kita nggak main duga-dugaan, kita kan ambil dari sumbernya langsung. Ini dari alkitabsabda.org.
Nah, kita lihat tafsiran dari Matthew Henry. Wahyu 3:14. Berbicara tentang Wahyu 3:14. Kan gitu. Nah, surat kepada jemaat di Laodikia. Kita baca ya. Sekarang kita sampai pada jemaat yang terakhir dan terburuk dari ketujuh jemaat di Asia. Di sini tidak ada pujian sama sekali. Bentar, saya ini baca dulu. Oke. Ia menulis sebuah surat seperti yang disebutkan dalam surat kepada jemaat di Kolose. Nah, kita langsung poinnya. Di sini, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan itu komentari mengenalkan dirinya sebagai Amin, saksi yang setia dan benar. Nah, ini dia, permulaan dari ciptaan Allah. Orang Kristen pun sudah mengakui, Matthew Henry itu sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Nah, siapa sih Matthew Henry itu? Kok dipakai pendapatnya? Nah, sini banyak tuh pendapat mengenai Matthew Henry. Kalau kita ambil dari sumber yang mainstream aja lah. Jadi Matthew Henry itu siapa gitu kan? Nah, ini aja nih, pakai simpel yang pakai Wikipedia, semua open source saja. Nih Wikipedia. Ya, Matthew Henry lahir 18 Oktober 1662, modar 22 Juni 1714, adalah seorang pendeta gereja Presbyterian asal Inggris. Ia terkenal karena karyanya berupa komentar dari Bible. Simple. Jadi supaya kita nggak ngeraba-ngeraba atau komentari nggak ngeraba-ngeraba gitu kan, ini aja. Pakai ya untuk jadikan data gitu. Silakan lanjutkan Ustadz. Oke, saya dulu dong. Oh, Pak Tomen dulu ya. Silakan Pak Tomen. Ini ada Emmanuel ini. Nanti gantian ya. Iya, permulaan dari ciptaan. Oke, terima kasih. Ya, sebentar Ya, dulu. Emmanuel, tunggu Di dulu. Habis ini Anda ya. Ya, semenung kali di mute dulu. Ya, saya bernarasi dulu habis ini Emmanuel. Iya, tadi saya sudah bilang firman dari Amin itu permulaan dari ciptaan Sang Ilahi. Saya sudah memberikan sebuah perumpamaan. Kalau saya membuat bangku dan kayu dan meja, permulaan dari ciptaan saya itu adalah pikiran saya. Pikiran saya adalah permulaan dari ciptaan saya. Kita sebut ciptaan saja ya, meja dan bangku, supaya penonton mengerti. Sekarang saya akan menjelaskan Kolose 1 ayat 15. Di situ dikatakan, ia adalah gambar Sang Ilahi yang tidak kelihatan. Yesus pernah berkata, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Sang Ilahi. Jadi Sang Ilahi menyatakan dirinya. Karena Sang Ilahi tidak kelihatan, dia menyatakan dirinya. Tunggu dulu Bang. Dia menyatakan dirinya dalam sosok manusia, tuh berinkarnasi, mengutus firman-Nya turun menjadi manusia. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti dari segala yang diciptakan, yang lebih utama itu Yesus. Di ayat 16 yang teman-teman tidak membaca. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan. Jadi menurut kamu bro, data yang kau baca itu Yesus itu diciptakan ayat 16-nya yang dilupakan Bang. Ya udah baca 16 kesimpulannya. Tunggu Bang, nanti Anda tafsirkan sendiri aja. Ya begini bro. Jadi di ayat 16-nya ini yang dilupakan teman-teman. Iya udah. Di ayat 16 dikatakan karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang di bumi. Silakan Immanuel. Dengerin dulu. Data yang kau baca barusan saya mau nanya gitu. Yesus di situ diciptakan atau tidak? Silakan. Itu doang pertanyaan sederhana tuh. Kau udah baca data. Nah, saya nanya lah, Yesus di situ ciptaan atau bukan ciptaan? Ya, ada dua pendapat. Pendapat pertama, saya lebih memilih pendapat yang tidak diciptakan. Tapi dua pendapat ini tentang kemanusiaannya ya. Kalau firman Sang Ilahi semua sepakat, kalau firman itu tidak diciptakan. Tapi kemanusiaan Yesus diciptakan atau tidak, itu ada dua pendapat. Ada yang bilang diciptakan, ada yang bilang tidak. Saya lebih memilih tidak
diciptakan. Karena diciptakan itu dari ketiadaan menjadi ada. Itu adalah definisi jadi menurut ciptaan. kamu, Tetapi Yesus adalah dari firman Sang Ilahi yang kekal di dalam Sang Ilahi yang menjadi manusia. Silakan. Tuh ada Immanuel tuh Bang, silakan. Entar dulu. Jadi kesimpulannya Yesus ini ciptaan atau pencipta nih? Masih ngambang loh jawabannya. Yesus tidak diciptakan. ya saya begitu Bang, itu nggak masalah untuk saya, karena yang pentingnya firman Sang Ilahi itu yang tidak diciptakan Bang. Oke. Menurut kamu Yesus itu makhluk nggak? Yesus itu makhluk atau bukan? Definisi makhluk yang abang tanya ini apa nih definisinya? Yang seperti kita ini manusia pernah ada di muka bumi, makhluk nggak dia? Manusia aja sebut Yesus itu manusia atau bukan? Lebih tepat Iya, kan? Makhluk kan Yesus bisa itu aja. makhluk. Hewan bisa aja, Manusia. tumbuhan. Iya, manusia ya, saya jawab manusia. Manusianya Yesus makhluk atau bukan? Makhluk. Kalau definisi makhluk ini apa nih Bang? Ya makhluk itu ya ciptaan Tuhan. Segala sesuatu yang diciptakan. Ya berarti saya harus bilang bukan. Berarti ya Yesus Nah, bukan kalau makhluk. definisinya begitu tidak berlaku untuk Yesus. Karena Yesus Jadi- dari firman Sang Ilahi yang menjadi manusia Bang. Berarti Tidak menurut berlaku pertanyaan itu untuk Yesus. Bro, jadi menurut kamu manusia Yesus bukan makhluk? Dia tidak berlaku. Manusia aja. Kita Iya. sebut manusia. Jadi Dari manusia firman Yesus Sang Ilahi bukan menjadi makhluk manusia. ya? Kesimpulannya nih, manusia Yesus makhluk atau bukan? Definisi makhluknya nih Bang. Ya, Ya, makhluk saya itu sebut ciptaan manusia aja. Tuhan. Apa? Ya, kalau ciptaan berarti saya bilang kan Yesus tidak Bang. Oleh karena itu Bang, saya bilang pertanyaan itu tidak berlaku untuk Yesus. Karena Yesus firman Sang Ilahi yang menjadi manusia. Iya, manusianya saya tanya ini loh. Kan manusia nih Yesus nih. Silakan Bang Immanuel. Susah juga ya. Bang Immanuel, jawab Bang Andi tuh. Dikit Bang Andi, ini saya pakai selebar Iya, lanjut, ya. Ustaz. Ini Udah, Kolose terus sebentar. Kolose 1 ayat 16. Ini bunyinya begini, yang versi selebar. Melalui Dia Allah menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk semua ruh yang berkuasa dan yang memerintah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia Allah, dan karena Dia Yesus. Tuh, jadi Yesus di sini ciptaan. Kolose 1 ayat 15. Yesus bukan Tuhan di situ, murni ciptaan. Itu menurut Seleber, terjemahan versi Seleber. Nih, ini bukan kitabnya orang Islam nih. Yang tulis juga nggak sholat Jumat, mingguan. Lanjut, apa Bang Immanuel? Oke. Kok mutar, kalau kulihat yang kalian putar-putarnya udah jelasnya ceritanya. Pertanyaannya dulu nih, pertanyaan dulu tadi Kolose itu, Yesus itu di situ ciptaan atau bukan ciptaan itu dulu. Ya, tapi tunggu dulu, tenang dulu kok Handi. Ku jawab pun itu. Jadi kan Yesus ini yang di Kolose itu, Yesus ini pada dasarnya adalah dianggap maksud ayat itu sulung, itu artinya Adam yang keduanya itu. Enggak nanya itu. Enggak nanya itu, ciptaan atau bukan ciptaan. Tubuhnya Yesus itu adalah sulung dari semua Saya nggak nanya manusia. sulung. Yesus Ah, itu sesuai data di Kolose itu ciptaan. Yesus ini ciptaan atau bukan ciptaan? Tubuhnya itu dia mencipta, dia mengambil rupa daging, berarti Saya nggak dicipta. nanya itu, bukan itu pertanyaannya. Diulang ya, sesuai data yang dibaca tadi Kolose itu, Yesus adalah A ciptaan, B bukan ciptaan. Dua-duanya Dua-duanya apa? bisa dibilang dia bisa ciptaan, bisa nggak ciptaan. Astagfirullah, jawaban apa ini? Standar Ya, ganda terserah itu udah. namanya. Ambigu, nggak jelas. Dua-duanya. Kenapa ambigu? Kenapa harus kau suruh aku pilih? Kan nggak apa-apa aku jawab dua-duanya.
Ya itu nipu namanya, Bang. Bagaimana dia diciptakan tapi tidak diciptakan itu bagaimana? Dia istirahat tapi dia sedang lari. Ya, itu bisa enggak gitu, Bang? Istirahat tapi lari. Enggak bisa, Bang. Dengar. Makanya nggak sampai kali-kalimu ke situ. Nah, coba terangin. Ciptaan tapi bukan ciptaan. Gimana cara nerangin? Coba. Nanya, kenapa? Kan kau paksa, kan dipaksa si Hendy aku milih salah satu. Sementara kalau memilih salah satu jawabannya salah. Lah iya kan Anda jawab dua-dua tuh. Milih dua-duanya bener gitu nih. Milih dua-dua. Sekarang tugas Anda pertanyaan Sandy kan gini kan. Pertanyaan Sandy kan gini. Apakah Yesus ciptaan atau bukan? Anda jawab dua-duanya. Dua-duanya. Nah, sekarang coba terangkan kepada kami bahwa ciptaan juga sekaligus bukan ciptaan. Gimana cara nerangin? Coba yang masuk akal. Itu tanyalah. Betul, terangkan kenapa kau pilih jadi dua-duanya jawabanmu. Lah ya terangkan. Ciptaan atau sekaligus bukan ciptaan. Gimana cara nerangin? Coba. Dia ciptaan sekaligus pencipta. Ah, coba terangin gimana caranya. Nah, coba. Kalau yang di Kolose itu, yang di Kolose tadi Kolose 1 itu ya, dia adalah sulung dari semua ciptaan. Yesus ini kan dia dia itu 100%, dia manusia asli, manusia 100% dan Allah 100%. Itu ngarang atau ada daratannya, Bang? Yesus 100% manusia, 100% kalau Tuhan. Bibel, kalau kau menerangkan nggak kupotong. Bentar, iya supaya nggak nipu, Bang. Jadi itu begini, ada ngarang atau ada ayatnya? Bibel gini, sekarang ku jawab, kau nggak percaya, sekarang kau yang jawab biar percaya aku. Anda tadi kan mengatakan bahwa Yesus 100% manusia, 100%. Ini kalau kau menerangkan Al-Quran, aku percaya loh, nggak akan kusangkal. Iya, kalau silahkan Anda terangkan, tapi pakai data gitu loh. Tapi Anda menerangkan cuma tipu-tipu. Maksudnya saya gini ingin loh, data. Kenapa Anda itu tadi ngarang atau ada data? Saya cuma nanya kok. Tadi Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, itu ngarang atau ada datanya? Nah itu maksudnya. Jadi makanya kau nggak gini lah Bibel berjalan. Kau yang nerangkan karena kau lebih ahli dari aku. Saya sudah terangkan tadi, Bang. Yesus itu murni 100% ciptaan. Ayatnya mana? Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Tidak sampai jangkauan kalian kayak seperti ini penerangannya. Kalau kalian sampai, pasti jadi Kristen. Nah, memang Kristen itu kalau nggak pakai tipu-tipu nggak bisa jadi Kristen. Bukan, nggak mampu kalian. Nah iya, silahkan Anda tunjukkan di mana ayat yang menerangkan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Makanya tadi saya tanya sama Anda, itu ngarang atau ada datanya? Kan terangkan, kau nggak percaya. Sekarang kau yang pakai data, biar saya percaya pakai data, Bang. Biar saya percaya pakai data. Seperti saya loh. Saya kasih keterangan, saya kasih data. Allah sekarang menerangkan biar aku yang mendengar. Tadi sudah saya terangkan. Tadi sudah saya terangkan bahwa Yesus ciptaan. Ayatnya jelas. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, ciptaan Yesus. Nah, Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, ayatnya mana? Sekarang itu dulu. Pakai data, Bro. Silakan pakai data. Sekarang gini, pertanyaan si Hendy, kita berfokus pada pertanyaan Hendy. Ditanya si Hendy, apakah Yesus ciptaan atau bukan ciptaan? Ya kan? Lalu jawab, dia itu dua-duanya. Dia itu pencipta dan juga ciptaan. Coba pakai ayat, silakan. Yesus itu pencipta, ayatnya mana? Ayo pakai ayat. Jadi Yesus itu sesuai dengan Kolose itu, tubuhnya itu adalah sulung daripada semua ciptaan yang namanya yang tidak menjadi
Adam kedua. Jadi, Adam kedua. Jadi Kolose itu Yesus ciptaan atau sang pencipta di Kolose itu? kalau Kolose itu merujuk pada tubuh Yesus yang adalah ciptaan, tetapi keilahian dia pencipta. Oke. Yesus ciptaan. Oke, Yesus ciptaan udah ada datanya Anda. Sekarang Yesus bukan ciptaan, datanya mana? Benar. Siapa yang menyangkal data itu? Mana ada aku sangkal itu? Iya, sekarang saya minta data yang Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Datanya mana? Iya, tapi Yohanes itu. Yohanes berapa? Bacalah Yohanes 1 sampai 14 itu. Oh, menurut Yesus sendiri di dalam Matius, bentar. Di dalam Matius, aduh, gantian Biar apa? berjalan. Jangan jadi kau menerangkan Alkitab, biarkan Alkitab urusan Ini kami. saya mengutip apa yang dikatakan Yesus. Di dalam Matius 19 ayat 4, Yesus berkata apa? Tidakkah kau baca? Ia yang menciptakan manusia sejak semula, laki-laki dan perempuan. Yesus ngomong iya, bukan aku. Berarti menurut Yesus sendiri, Yesus bukan sang pencipta. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Matius 11 ayat 9. Bibel berjalan, dengar sebentar. Ada nggak pernah kau dengar ayat di dalam dia segala sesuatu diciptakan di dalam dia dan tidak ada sesuatu yang jadi di luar dia? Ada, aku lupa ayatnya itu. Ada nggak kau tahu itu? Itu Yohanes 1 ayat 3. Dia merujuk pada siapa Tuhan. itu? Merujuk pada siapa itu? Itu yang menciptakan, makanya tadi baca Kolose 1 ayat 16. Sekarang kau jawab dulu pertanyaanku, jangan kau ke Kolose merujuk kepada Tuhan. Kepada Yesus atau tidak? Kepada siapa? Merujuk pada siapa? Bukan. Segala jadi kau yang lebih pintar masalah Alkitab daripada kami. Dari manalah kau pandai-pandaian? Bentar, Anda kan minta jawaban. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tidak ada guna debat ini. Yang kalian perlukan kan cuma masalah ribut-ribut lalu naik koin. Bentar, ya saya terangkan. Kok lari ke koin sih? Kalau orang udah turun. Kau nerangkan biar aku diam ini. Kau ahlinya. Saya diperintahkan turun kau. Suruh turun, saya turunkan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Tuhan. Untuk Dia, Yesus. Makanya di Kolose 1:16 tadi dikatakan oleh Dia Tuhan menciptakan segala sesuatu. Bacalah Kolose 1:16 itu. Oleh karena Dia Allah menciptakan segala sesuatu. Baik roh, surga dan apa itu tadi itu di Kolose 1:16 yang versi Siliber itu. Nah, dikonfirmasi oleh Yesus sendiri. Dalam Matius 19 ayat 4, tidakkah engkau membaca? Ia yang menciptakan manusia sejak semula, baik laki-laki maupun perempuan. Yesus sendiri mengatakan iya sang pencipta, bukan aku. Kan jelas tuh. Kalau memang Yesus sang pencipta, harusnya Yesus ngomong, tidakkah kau baca? Aku yang menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kan gitu. Tapi Yesus nggak ngomong begitu. Apa kata Yesus? Tidakkah kau baca? Ia yang menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, bukan Yesus. Makanya di dalam Yesaya 44, nanti kau baca ayat 24, aku menciptakan langit dan bumi seorang diri, nggak pakai Yesus. Oke? Lanjut, Bang Andi. Jadi tadi jawaban berdasarkan data, jawabannya adalah Yesus itu pencipta juga, ciptaan juga. Disuruh menjelaskan, dia pakai data, diciptakan, bagus datanya. Nah, giliran pencipta dia nggak bisa memberikan data kalau Yesus itu pencipta. Nggak mungkin, sepintar apapun orang itu, kalau ada dua pendapat mau disatukan yang kontradiksi nggak bisa. Ya pencipta, ya ciptaan, ya ciptaan. Nggak bisa dua-duanya begitu. Nah, kalau ada orang menjawab dua-duanya, ini namanya orang yang sudah tidak sehat berpikir. Sudah doktrin akut dan tidak bisa diskusi. Cukup imani saja, Anda keluar forum saja. Silakan merenung di bawah pohon,
Mudah-mudahan ada daun jatuh yang memberikan Anda bisikan roh apa kek yang jatuh memberikan penerangan kepada Anda bahwa mari pakai akal, jangan pakai mistik. Hanya mistik yang berlaku, pencipta dan ciptaan itu sama, nggak bisa. Oke? Nggak mungkin lah Yesus itu ciptaan terus dia menciptakan dirinya sendiri. Yesus pencipta, Yesus juga diciptakan. Berarti Yesus yang menciptakan dirinya sendiri. Gimana ceritanya? Ada Bapak yang pencipta kan gitu. Jadi sulit memang kalau manusia dan Tuhan itu mau disatukan. Makhluk dan halik itu disatukan, nggak bisa. Dua hal yang berbeda. Itulah Islam di sana menjelaskan sangat mudah, tapi kalau Kristen ya ribet jadinya gitu loh. Nah, kesimpulannya kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, untuk memperbunanya ya kembalilah ke Islam. Kita sambut tamu dulu ya. Ini siapa ini? Mudah-mudahan bisa berpikir juga nih. Siapa nih? Al-Qudus. Wih, Al-Qudus. Kok ada Al-Qudus ya? Al-Qudus siapa ini? Bro? Kristen dia, Bang Andi. Ya Kristen. Oh, Kristen. Iya. Topik kita di sini, Bro. Menurut kamu Yesus itu ciptaan atau bukan ciptaan? Silakan. Dia itu adalah pencipta. Aduh, kecil suaranya. Yang telah turun. Dia itu adalah roh yang telah jadi daging, yang telah jadi manusia. Itu. Dijawab dulu, Bro. Dijawab dulu baru nerangin. Yesus itu A ciptaan, B bukan dia ciptaan. Dia pencipta. Oke, pencipta. Yang telah turun ke bumi, ya. Yang telah turun ke bumi menjadi daging, ya. Gimana? Sama seperti manusia. Itu. Apa masalahnya sih? Nggak ada ribet-ribet di situ. Diulang kembali coba jawabannya, Bro. Hilang tadi. Diulang. Iya, Yesus itu adalah roh yang tertulis dalam surah Matius pasal 20. Enggak ditanya Yesus roh atau tidak. Yesus itu ciptaan atau bukan? Kau itu, iya dia itu pencipta. Oke, pencipta. Oke, baik. Dia itu adalah roh yang turun ke bumi melalui rahim. Oke, udah cukup. Maria. Udah pencipta udah dijawab. Sebentar dulu, nanti kau apa meleset. Udah jawab Yesus pencipta. Ya. Sekarang ya, sudah jawab, tidak pencipta. Sekarang tunjukkan datanya. Yang telah menjadi daging, menjadi manusia. Dan sama seperti kamu udah jawab pencipta, udah cukup. Sekarang tunjukkan datanya di Bible kalau Yesus itu pencipta. Nah, silakan pakai data. Monggo. Iya, pencipta. Roh, saya tanya dulu sama kau, Allah itu roh atau bukan? Di mana datanya di Bible Yesus itu pencipta? Sama kau itu roh, Allah itu roh atau bukan? Jawab dulu. Acim. Malas dia diskusi sama orang yang gak nyambung ya. Ini paling susah kalau dimintai pertanggungjawaban. Paling susah. Dia ngomong Yesus itu roh. Ayat mana Yesus roh? Ngawur aja. Kan pertanyaannya sederhana. Yesus itu berarti pencipta. Kalau Yesus itu roh, dia di dunia kayak Casper gitu, melayang-layang. Buktinya dia disunat kok. Iya disunat roh. Aduh, ayat mana yang mengatakan Yesus roh itu? Ngarang, kawan-kawan Kristen pandai ngarang semua itu. Gak jelas ayatnya mana. Pandai kali pada ngarang. Kan udah jawab, Yesus itu pencipta. Ya is oke. Nah sekarang pertanggungjawabkan statementmu kalau Yesus itu pencipta. Lalu pakai data apa kan gitu diskusinya. Kita tunggu lagi Anda ngomong gitu loh. Apa dia jawab? Oh Yesus itu kan roh, bla bla bla. Saya nggak nanya itu. Yesus roh apa batu gitu loh. Bukan itu pertanyaannya. Inilah Kristen kalau diskusi gitu loh. Kita ngomongin harga cabai, sayur mayur, dia ngomongin dia mau ke bengkel, ada kunci dongkrak, ambil cangkul, apa sih? Nyambung dikit apa kalau diskusi itu? Yang jelas sesuai data Yesus itu ciptaan, bukan pencipta dia. Gimana komentari? Kesimpulannya ini agak ribet ini urusannya bro. Ayo berakal lah dikit bro. Ayo satukan kita akal kita, tetap Anda Kristen. Ya saya kan sudah menjawab Bang. Bahwa ya Bang saya kan sudah menjawab. Ya saya tidak akan mengulang jawaban saya lagi dan Abang juga tolong jangan mengulang pertanyaan lagi. Kalau gitu kita lanjut ya. Sambil nunggu orang Kristen lain-lain naik Bang.
Oke, kita lanjut. Artinya gini loh bro, Yesus ini kan di bumi, dia manusia ada dagingnya gitu ya. Apa bedanya manusia Yesus waktu ada di muka bumi dengan manusia pada umumnya? Bentuk fisiknya ya, bukan bentuk ilmunya dan tugasnya. Bedanya. Apa bedanya manusia pada umumnya waktu itu? Tidak ada beda. Nggak ada bedanya. Bang, kan di Yohanes 1:14 dikatakan Firman itu telah menjadi manusia. Manusia Yesus. Iya. Apakah yang dilahirkan yang apakah manusia itu ciptaan? Kenapa? Bro, apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Nah, itu tidak berlaku untuk Yesus, Bang. Saya udah jawab. Oh, kan, tidak berlaku untuk Yesus. Saya udah jawab. Ya, jadi menurut Anda manusianya Yesus tidak diciptakan ya? Ciptaan itu dari ketiadaan menjadi ada. Yesus itu dari firman Sang Ilahi. Kan tadi ya, saya jawab tidak diciptakan. Ya, itu karena firman Sang Ilahi yang menjadi manusia, Bang. Bro, tadi Anda menjawab bahwa manusia Yesus itu tidak ada bedanya dengan kita. Kita ini kan semua ini diciptakan. Apa? Kalau begitu Yesus juga diciptakan dong. Apa bedanya dengan kita? Sama-sama manusia ini. Gimana bro? Oh, maksudnya kita sama, itu sama-sama manusia bang. Tapi Yesus tidak diciptakan karena dia firman Sang Ilahi yang menjadi manusia. Itu saya sudah katakan bang. Firman yang menjadi manusia berarti Yesus manusia. Iya, yang saya tanya ini manusianya Yesus ini loh. Dia kan ada di bumi itu mulai dari bayi. Yesus dilahirkan. Iya bang, saya tidak menyangkal itu. Yesus manusia, karena firman itu telah menjadi ini loh, ada datanya. Ini kan yang buat orang Kristen nih ya. Ini yang buat orang Kristen. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini ada tanda bintang ini. Kita nggak ngarang-ngarang nih. Siapa yang diciptakan sih? Ya, sebelum segala sesuatu ada itu siapa yang diciptakan? Ini bintang kita klik loh. Yesus. Wahyu 3:14. Nih, ini bukan orang Islam yang bikin ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, sakti yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuh, siapa ini yang diciptakan pertama kali ini? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang serat dengan air, sebelum gunung-gunung tertahan, dan terlebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ini siapa ini? Ternyata menurut ya penulis Bible sendiri, kalau kita klik ada tanda bintang di situ, larinya Wahyu 3:14. Tuh, Yesus ciptaan data ini, jangan ngarang. Gitu loh, pakai data lah yang enak. Jelas kok, gampang dibikin ribet. Ayo, siapa itu yang diciptakan pertama-tama sebelum semuanya ada itu? Di Amsal 3:18 Amsal 8 ayat 22 sampai 30 itu. Siapa? Di kitab Amsal itu hikmat, Bang, berbicara hikmat. Yesus itu hikmat. Terus kalau ada, mau tahu ayatnya Yesus hikmat? Kalau ada orang Kristen, tunggu dulu, Bang. Terus data yang Abang tampilkan itu kan tafsiran. Tidak tertulis di dalam Alkitab. Loh, tafsiran tuh bisa ada perbedaan, Bang. Ini bukan tafsiran, Bang, ayat nih, Bang. Kok tafsiran sih? Itu ayat yang ini. Abang tunjukkan apa itu? Loh, Bible Amsal 8. Kau bacalah, masa tafsiran sih? Ini bukan tafsiran, ini ayat ini. Abang ini gimana? Nah, Anda tadi menjawab Yesus itu hikmat. Nah, Yesus itu hikmat. 1 Korintus 1 ayat 24. Yesus adalah hikmat Allah. Betul. Anda jawab hikmat juga betul. Karena Yesus adalah hikmat. Cek 1 Korintus 1 ayat 24. Kalau nggak percaya. Nih, saya bukakan 1 Korintus 1 ayat 24.
Ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat. Hikmat Allah. Yesus hikmat, makanya dia diciptakan. Oke? Jadi setiap ngomong itu ada data. Enak jadinya kita. Ini dari tadi saya lihat Kristen ngarang semua. Gak jelas data apa yang bisa ditunjukkan. Silakan. Iya, saya sudah katakan, Bang. Menurut orang Kristen itu ada dua pendapat, Yesus itu ciptaan atau bukan. Ya jangan menurut orang Kristen dong. Emang tapi agama itu menurut orang firman Kristen. Sang Ilahi yang menjadi manusia. Kalaupun dia tunggu dulu dong, Bang. Ya tunggu dulu, Bang. Iya tadi udah dia ciptaan, udah selesai. Dia kan diciptakan sebelum segala sesuatu. Kalau benar, iya Bang. Kalaupun dia ciptaan, ini kalaupun tafsiran yang tanda bintang itu benar ya. Kalaupun itu benar, dia itu diciptakan sebelum segala sesuatu ada. Itu kalau kita kata tafsiran tanda bintang itu benar. Iya, Yesus diciptakan kalau itu benar ya, sebelum segala sesuatu diciptakan. Yesus duluan yang diciptakan. Tapi saya bilang, menurut pendapat saya, Yesus tidak diciptakan. Karena Yesus itu bukan dari ketiadaan menjadi ada, tapi Yesus dari firman Sang Ilahi yang kekal di dalam Sang Ilahi yang menjadi manusia. Seperti itu, Bang. Kalau sudah saya jawab begini, sebenarnya Abang nggak usah muter mengulang lagi ke sini. Apapun alasannya, saya tetap percaya Yesus. Saya tetap akan menyembah Yesus karena Yesus telah diberi segala kuasa dari Sang Ilahi. Ya udah, jadi Abang bukan masalah. Ya udah gantian dong, gantian. Kalau Abang ini jangan terus-terusan diulang lagi. Saya harus menjawab. Udah Bang, gantian lah Bang, biar saya tanggapi. Jadi agama itu bukan menurut saya. Agama itu tidak bisa menurut seseorang. Agama itu punya kitab suci. Dari tadi Anda mengatakan menurut orang Kristen ada dua versi. Jangan menurut orang Kristen. Emang Kristen itu berdasarkan pendapat orang Kristen? Kan tidak. Kristen kan punya kitab suci toh. Kalau kita berbicara Islam, ada kitab suci, Al-Quran, ada hadis. Kalau bicara Kristen, ada Bible. Anda mau ngata Yesus itu bukan ciptaan, ya terserah Anda. Tapi data menunjukkan Yesus ciptaan. Itu loh. Mau kamu mempercaya Yesus bukan ciptaan, itu urusanmu. Saya nggak ada pengaruh. Tapi bagaimana apa kata Bible sendiri? Ternyata menurut Bible Yesus ciptaan. Nah terserah kamu mau melawan Bibelmu, ya monggo. Gitu loh. Kemudian Anda mengatakan firman. Segala sesuatu yang ada ini berasal dari firman. Kalau kita lihat misalnya dalam kitab Kejadian, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadilah cakrawala. Jadilah benda-benda penerang. Itu semuanya itu berasal dari firman. Makanya dikatakan dalam kitab Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia melalui Dia. Melalui apa? Firman. Melalui apa? Dengan cara berfirman Tuhan itu menjadikan segala sesuatu. Bukan berarti firman itu berubah. Oh tidak seperti itu. Kalau firman itu berubah jadi Yesus, kok Yesus masih terima firman? Misalnya dalam Yohanes 7 Yohanes ini 17 ayat 14 misalnya. Karena kalau ayat 8 tuh rema. Itu dibantah sama orang Kristen karena Yesus adalah logos, en arki en hologos, en prostonteon kai, theos hologos. Yesus adalah logos. Menurut orang Kristen, logos sudah menjadi manusia. Tapi kalau memang logos sudah jadi manusia, kenapa Yesus masih terima logos? Di dalam Yohanes 17:14, segala logosmu, segala firmanmu
Yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka menerima, tetapi dunia membencinya karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Artinya Yesus bukanlah firman yang jadi manusia. Artinya apa? Yesus itu terjadi atas kehendak Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Tuhan. Jadi bukan cuma Yesus yang kejadiannya ajaib seperti itu. Di situ dikatakan orang-orang, berarti orang banyak. Siapa contohnya? Contohnya Ishak. Ishak itu kelahirannya ajaib karena ibunya mandul. Mustahil perempuan bisa melahirkan, bisa punya anak kalau dia mandul. Siapa lagi? Yohanes Pembaptis, Elizabeth mandul. Tapi kalau Tuhan berkehendak, jangankan melalui perempuan mandul, jangankan melalui perempuan yang belum bersuami, dari tulang bisa jadi manusia. Siapa? Hawa. Tanpa melalui ada laki-laki, perempuan bisa jadi manusia. Adam. Melkisedek lebih hebat daripada Yesus. Tidak berbapak, tidak beribu. Ibrani 7 ayat 1-3. Tidak bersilsilah, tidak mati. Oh kan hebat Melkisedek, Yesus mati, punya bapak. Melkisedek enggak. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak bersilsilah. Ya, dan tidak diketahui ibunya siapa, enggak tidak bersilsilah dia. Lebih hebat Melkisedek. Itu. Ya, Ustaz, 30 laki-laki, silakan kalau mau bantu Pak Toko Betari menjawab, silakan. Iya, saya dulu, Bang. Silakan. 30 laki-laki belum siap tuh kayaknya. Ya, siap. Tadi di bawah bilang mau bantu jawab, katanya aku Kristen. Hei. Oh, halo. Selamat malam. Selamat Ya, malam. Bang Temen gimana Bang Temen? Bisa membantu? Gak apa-apa? Selamat malam. Malam Bang, malam. Bang Oke. Temen, gak apa-apa ya? Ya. Ya, silakan. Iya. Oke. Bang Tomen, toko Mentari, boleh aku tambahin sedikit ya Mas? Sorry ya. Oke. Saya tadi Silakan. Suaranya nggak